Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menonton video saya. Tak lupa saya berterima kasih juga kepada para penonton yang telah menyediakan waktu untuk mendengarkan beberapa materi yang akan saya sampaikan. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eva Dwi Nur Sayanti, absen 33, Prodi Perbankan Syariah, kelas B. Baik, bagi semua yang menonton, di sini saya akan menjelaskan seputar materi pendidikan akhlak tasawuf. Yang salah satu materinya yaitu membahas seputar faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Bagaimanakah kelanjutan penjelasannya? Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Masuk pada tahap pembahasan materi. Di sini saya sudah menyiapkan materi yang akan saya bahas untuk selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Ada 3 jenis aliran yang menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri pada seseorang. Yang pertama, nativisme, kedua, empirisme, ketiga, konvergensi. Pertama, saya akan menjelaskan seputar nativisme. Nativisme, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang, adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, dan akal. Aliran ini lebih menekankan pada potensi batin seseorang. Kedua, yaitu empirisme. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor eksternal, seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan pembinaan. Yang ketiga yaitu konvergensi. Faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor internal dan eksternal, yang telah tercantum dalam surat An-Nahl ayat ke-78 yang bunyinya seperti ini. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Baik, selanjutnya penjelasan tentang gambaran Allah terhadap eksistensi manusia. Manusia sebagai makhluk terpuji telah tercantum dalam Al-Quran, yaitu pada 3 surat. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang berbunyi, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Kedua, yaitu surat At-Tin ayat keempat yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang arti dari ayat tersebut adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ketiga, yaitu surat Ali Imran ayat 110 yang bunyi ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Itulah penjelasan dari 3 ayat yang menerangkan gambaran Allah terhadap eksistensi manusia sebagai makhluk yang terpuji. Lanjutan dari gambaran Allah terhadap eksistensi manusia, yang mana manusia sebagai makhluk tercela, telah diterangkan dalam Al-Quran. Terdapat 3 ayat yang menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk tercela, yaitu yang pertama ayat Al-Ahzab ayat ke-72 yang bunyi ayat tersebut adalah innahu kana zaluman jahula, yang artinya sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kedua, surat Al-Alaq ayat ke-6 yang bunyi ayat tersebut adalah kala innal insana layat ugo, yang artinya ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ketiga, ayat Al-Hajj ayat ke-66 yang bunyi ayat tersebut adalah innal insana lakafur, yang artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Itulah penjelasan dari manusia sebagai makhluk tercela yang terdapat dalam 3 ayat di dalam Al-Quran. Beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak, yaitu ada 7 faktor yang mempengaruhi akhlak tersebut, yaitu ada insting,
kedua pembahasan, ketiga tradisi, empat suara hati, kelima kehendak, dan keenam pendidikan, dan ketujuh pola dasar bawaan turunan. Pengertian dan pembahasan seputar insting. Insting sering diartikan bawaan sejak lahir. Secara behavioristik merupakan tuntutan untuk beraktivitas. Penganut nativisme beranggapan bahwa insting adalah faktor internal dan kondisi psikis manusia. Nafs dan ruh. Nafs sebagai sumber energi yang mampu melahirkan aktivitas horizontal, sehingga ketika dicabut akan terjadi penurunan semangat. Sedangkan ruh mengaktifkan seluruh komponen tubuh, termasuk nafs, akal, hati, dan lain-lain, sehingga ketika dicabut akan terjadi kematian. Selanjutnya adalah pembiasaan. Dalam akhlak, pembiasaan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Dalam Islam tersebut dengan istiqomah. Pembiasaan terhadap kebaikan akan melahirkan kegiatan yang baik. Dalam Islam, kebiasaan tidak hanya melahirkan aktivitas horizontal yang akhlaki, akan tetapi juga kepuasan secara emosional. Penjelasan seputar tradisi. Tradisi yang terbentuk dari dialog antara individu dengan lingkungan menjadikan individu terkungkung dengan kebiasaan yang melingkarinya, sehingga dia akan melakukan aktivitas sesuai dengan tradisinya. Ketika jiwa tidak mampu mewarnai kebiasaan tidak baik, maka agama menyarankan untuk hijrah kepada yang ma'ruf. Penjelasan suara hati atau consciences, yang mana suara hati yang tersinari disebut dengan nurani, yang dalam Al-Quran dikatakan fu'adah. Dia tidak mampu berdusta, sedangkan suara hati yang tidak tersinari disebut waswis, yang selalu mengajak untuk menuruti hawa nafsu. Fu'adah itu adalah mengajak kepada kebaikan, sedangkan waswis mengajak kepada keburukan. Seringkali fu'adah mendapatkan tekanan dari waswis, sehingga kondisi hati seseorang berkecamuk. Pengertian dari kehendak. Kehendak bersinonim dengan kemauan, sedangkan keinginan bersinonim dengan hasrat. Ketika keinginan diberi penekanan, maka ia akan naik menjadi kehendak. Dalam Al-Quran, kehendak memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas yang dipilihnya. Akal berperan untuk memberikan pilihan, sehingga kualitasnya tergantung dari pengetahuan akal yang dimiliki. Penjelasan tentang pendidikan. Sebelum kehendak menentukan pilihan yang ditetapkan, bantuan akal pikir sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan. Semakin banyak pengetahuan yang diserap, maka semakin banyak alternatif yang ditawarkan pada kehendak. Pendidikan dalam akhlak lebih mengedepankan keteladanan, berbeda dengan pendidikan konvensional yang lebih mengedepankan kecerdasan otak. Inilah materi yang bisa saya sampaikan seputar faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Selebihnya saya minta maaf jika terjadi kesalahan dalam pembahasan, kekurangan dalam materi. Saya berterima kasih kepada para penonton yang telah menyediakan waktu untuk mendengarkan dan melihat penjelasan saya. Saya berharap ada penambahan terhadap kritikan atau sanggahan terhadap materi yang saya sampaikan. Bisa dicantumkan di dalam komen di bawah video. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.